Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya terkait memperkokoh pondasi tauhid, mengacu pada perkataan muallif rahimahullah yang mana beliau mengatakan falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'il islam misla zakati was shaumi wal haji wal adzan wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Di sini beliau menjelaskan bagaimana Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Islam dan memerintahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau tentang bagaimana manhaj dalam dakwah, bagaimana prioritas dalam dakwah tersebut, yang mana yang harus diutamakan, dan yang menjadi prioritas utama adalah tauhid pada Allah tabaraka wa taala. Dan kita lihat bagaimana hasil yang didapat dari dakwah yang penuh barokah ini. Allah taala berikan kemenangan bagi kaum muslimin, tersebarnya agama Islam, banyak kebaikan dan hilangnya kejahiliahan, keburukan. Dipenuhinya bumi Allah tabaraka wa taala dengan cahaya dari Allah tabaraka wa taala. Berkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4993, Al-Qur'anul Karim yang pertama kali turun adalah surah-surah Al-Mufassal, yang mana di dalamnya Allah Ta'ala menerangkan tentang surga dan neraka. Al-Quran apabila ditinjau dari panjang pendeknya ayat terbagi menjadi 4 bagian kata para ulama. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan as-sab'u at-tiwal, yaitu 7 yang panjang, 7 surah yang memiliki ayat-ayat yang panjang, saba'. Kemudian yang disebut yang kedua dengan al-mi'un, yaitu surah-surah yang mencapai 100 ayat atau lebih, seperti surah Yunus, Hud, Yusuf. Kemudian yang ketiga al-mathani, yaitu surah-surah yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat.
Yang keempat adalah Al-Mufassal, surah-surah pendek dalam Al-Quran. Para ulama membaginya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "U'titu makana Taurati sab'a, wa u'titu makana Zaburil mi'in, wa u'titu makana Al-Injili al-mathani, wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberi pengganti Taurat dengan as-sab'u, yaitu 7 surah yang panjang, kata Nabi SAW. Kemudian aku diberi pengganti Zabur dengan al-mi'in, yaitu surah-surah yang ayatnya mi'ah 100, ya kurang lebih 100. Kemudian aku juga diberi pengganti Injil dengan al-mathani, yaitu surah-surah yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat, selain dari surah Al-Mi'un tadi. Kemudian diberi tambahan dengan Al-Mufassal. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faswarul makkiyatu tadammanat taqrir usulid din kal imani billahi wa rasulihi wa dzikril jannati wan nari wa indzaril kufar." Surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang mengandung tentang takrir usuluddin, penekanan dasar-dasar dalam agama, pokok-pokok agama. Seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzikril jannati wan nar, mengingatkan tentang surga, tentang neraka, wa indzaril kufar, dan ancaman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Taala dari orang-orang kafir, orang-orang kufar. Ini adalah awal-awal surah yang diturunkan Allah Taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Li suwaril makiyyati kulliha fi takriri tauhidi wal ma'adi wal bastil adillati ala dzalika wa darbil amsali lahu wa da'wati ilaihi." Seluruh surah Makkiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah takriri tauhid, menetapkan tentang tauhid kepada Allah Taala, menetapkan tauhid dan iman terhadap hari akhir. Kemudian menjelaskan dalil tentang tauhid, tentang hari akhir, memberikan darbi amsalillahu, contoh-contohnya, wa da'wati ilaihi, dan seruan kepada tauhid dan seruan kepada hari akhir. Dan masuk dalam ayat Makkiyah ini adalah Al-Mufassal, ya Al-Mufassal. Dia merupakan pondasi akidah dalam membangun tauhid kepada Allah Taala, membangun keyakinan terhadap hari akhir ini yang pertama kali didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala perintahkan. Di awal-awal turunnya wahyu, Allah Taala turunkan ayat-ayat mufassal. Kemudian ketika manusia sudah kuat keislamannya, sudah tegar imannya, kokoh akidahnya, telah mantap tauhidnya, barulah setelah itu turun ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Turun ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, yang melanjutkan hadis beliau tadi, "Lau nazala awwala syai'in la tasrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abadan. Walau nazila la taznu laqalu la nada'uz zina abadan." Kalaulah seandainya yang Allah Ta'ala turunkan pertama kali jangan minum khamar, maka selama-lamanya manusia tidak akan pernah meninggalkan khamar. Kalaulah seandainya pertama-tama yang Allah Ta'ala turunkan jangan kalian berzina, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah meninggalkan zina. Kenapa? Karena
jika akidahnya belum kokoh, belum kuat, percuma tuh diberi perintah, disampaikan ancaman-ancaman dari Allah Taala, tidak akan berpengaruh, tidak akan ngefek. Kenapa? Orang masih kurang keyakinannya, masih lemah keimanannya, kurang kepercayaannya kepada Allah Taala, kurang keyakinannya pada hari akhir. Oleh sebab itu Allah Taala katakan dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali diingatkan adalah yang beriman dengan perkara gaib. Ini kunci keimanan pertama kali. Iman kepada Allah, perkara gaib. Iman kepada hari akhir. Tidak ada orang yang sudah mati, bangkit, ngabarkan nanti dikubur akan seperti ini. Akan datang malaikat Allah menanyakan, ada fitnah kubur. Tidak ada yang udah mati, bangun lagi ngabarkan. Tidak. Semuanya kabar dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keyakinannya, bagaimana keimanannya. Orang-orang yang masih berani maksiat kepada Allah Taala, hakikatnya masih masalah dengan akidahnya. Walaupun sudah hafal kitab tauhid misalnya, udah hafal di luar kepala kitab usul salasah, udah hafal Al-Quranul Karim, tapi maksiat masih lancar, masih jalan. Ya, maka ini menunjukkan akidahnya masih bermasalah. Kalau ayat yang turun itu langsung, ya ayuhan nas la tasrabu khamar, tidak akan ada orang meninggalkan khamar selamanya. Kenapa? Belum kokoh. Jangan berzina, tidak ngaruh, tetap mereka zina. Gimana masa kita tidak boleh zina, kata mereka. Syahwatnya mengajak kepada zina, tapi dilarang. Akidahnya belum mantap, maka selamanya manusia tidak akan meninggalkan zina tersebut. Ini menunjukkan jemaah rahmati Allah Taala tentang bagaimana pentingnya menanamkan akidah kepada umat, menanamkan unsur akidah kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak, menancapkan tauhid, pengetahuan tentang agama Islam, keyakinan tentang Allah Taala, mengenal Allah Taala, keyakinan terhadap surga. Kalau orang yakin terhadap surga, udah tuh tidak ngaruh dia dengan fitnah-fitnah wanita. Kenapa? Subhanallah. Kok dia baca Quran? Sewaktu Allah Taala kabarkan tentang hurun ain. Subhanallah, mata bidadari yang matanya cantik luar biasa. Ka'amsalil lu'lu'im maknun. Bagaikan apa? Bagaikan mutiara yang tertutup. Mutiara yang tertutup masih belum pernah terbuka, tidak pernah melihat lelaki lain. Mengkilat bersih luar biasa. Maka ya Allah, ini perempuan-perempuan di dunia tidak ada apa-apanya, tidak tergoda dia. Kalau dia beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga. Yang kalau seandainya beda dari itu, satu ya jatuh ngintip ke bumi, subhanallah, ribut. Luar biasa keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Hurun ain yang cantik jelita luar biasa. Mutiara putih bersih. Cuman masalahnya beriman enggak nih? Beriman enggak dengan neraka? Yang satu celupan dalam neraka Allah Taala, lupa segala macam kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Yakin enggak terhadap hari akhir? Yakin enggak ada hisab? Kalau orang yakin dia nanti akan ada hisab, maka dia tidak akan sembarangan beramal. Tidak sembarangan tuh meremehkan hutang-hutangnya, minjam uang ke sana ke sini, kemudian dengan enteng meremehkan hutang-hutangnya, sampai orang yang hutangi yang tidak enak mau nagih, nanti dibilang tidak setia kawan, tapi kalau tidak ditagih lagi butuh juga. Yakin tidak dia ada hari akhir? Yakin tidak dia tentang risalah Nabi Muhammad SAW? Kalau dia perhatikan bagaimana sewaktu perang Uhud, saat para sahabat menyelisih satu saja perintah dari Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kekalahan menimpa kaum muslimin. Itu baru satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilanggar.
Akhirnya para sahabat pun tobat, tidak berani lagi melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak pernah kaum muslimin kalah dalam peperangan. Yakin tidak dengan risalah Nabi Muhammad SAW? Setelah semuanya mantap, yakin dia dengan surga, yakin dengan adanya neraka, yakin dengan adanya azab kubur, dengan adanya fitnah kubur, yakin dengan adanya haud, dengan adanya hisab, dengan adanya mizan, dengan adanya hari akhir. Maka setelah itu baru Allah Taala turunkan perintah-perintah. Baru Allah Ta'ala turunkan larangan-larangan. Maka setelah mereka mantap akidahnya, perintah pun mudah mereka kerjakan. Larangan dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mudah sekali mereka tinggalkan. Kenapa? Akidahnya telah mantap. Makanya seseorang yang masih sering melakukan kemaksiatan, kurang takutnya kepada Allah Ta'ala, maka kita periksa kembali itu bagaimana akidah kita. Kalau seandainya masih kurang rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, udah benar belum saya yakin dengan hari kiamat ini ya? Kok sholat masih malas sekali? Kok masih sering tidak khusyuk? Masih malas untuk menuntut ilmu, malas masih baca Quran, malas sholat malam. Padahal waktu terus berjalan, kehidupan dunia terus berkurang waktunya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tentang contoh-contoh ibadah yang disyariatkan setelah akidah umat ini menjadi kokoh. Seperti az-zakati was-shaumi wal-haji wal-adzan wal-jihad wal-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Contohnya adalah zakat. Zakat disyariatkan oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan zakat ini perkara yang berat, akhi. Bukan perkara yang ringan zakat ini. Orang cari uang itu tidak mudah. Susah, banting tulang, peras keringat. Tidak mudah cari uang. Ada yang kerja seharian dapatnya tidak seberapa. Kemudian setelah hartanya terkumpul, disuruh keluarkan bayar zakat. Kira-kira orang yang akidahnya nggak mantap mau nggak bayar zakat? Nggak sanggup. Sayang dengan uangnya. Kenapa harus saya bayar? Allah kan maha kaya katanya. Allah kan maha kaya. Ngapain mesti harus saya keluarkan uang saya untuk bayar zakat? Berat dia mengeluarkannya. Nggak mudah. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala beri hidayah dalam hatinya. Yang sudah Allah mantapkan keimanannya. Jangan kira orang bayar zakat itu mudah. Berat. Zakat itu besar mereka keluarkan. Tapi apabila akidahnya telah mantap, tauhidnya telah kokoh, dia yakin harta yang dia keluarkan tidak akan kemana. Ini malah akan menjadi hartanya yang hakiki nanti pada hari kiamat. Adapun harta yang dia tinggalkan di dunia setelah kematiannya itu bukan lagi menjadi miliknya, akan tapi milik ahli warisnya. Maka dia keluarkan zakat yang wajib dia keluarkan, bahkan yang sunnah pun dia keluarkan dari sedekah-sedekah. Kenapa? Yakin dia dengan hari akhir. Bukankah Nabi SAW mengatakan mana koso sodakotun minal mal? Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dia yakin, maka ya apa yang harus ditakutkan? Kemudian puasa juga demikian. Apakah dalam puasa ada masyakoh? Ada masyakoh. Kita semua sudah merasakan bagaimana puasa. Berat puasa tersebut. Siang hari yang harusnya boleh makan, boleh minum, tidak diperbolehkan makan dan minum. Tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Berhubungan suami dan istri tidak diperbolehkan pada siang hari bulan Ramadan. Nah ini berat, ada masyakoh. Tapi dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan hidayah. Allah mantapkan akidahnya. Mereka tinggalkan pembatal-pembatal puasa tersebut. Kenapa? Telah mantap akidah tertancap ke dalam hatinya.
Kemudian haji, wal haji. Haji, siapa kira haji mudah? Haji berat. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asmaul husna wa sifatil ulia agar Allah taala mudahkan kita semuanya untuk dapat berangkat menjalankan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Dan tidak ada yang susah bagi Allah Taala. Allah kalau ingin sesuatu, Allah cukup katakan kun fayakun. Jadi maka terjadi. Betapa banyak orang yang sebulan sebelum berangkat, sebulan sebelum hari H ibadah haji, dipanggil oleh Allah Taala berangkat ke Haramain. Tidak ada uang padahal. Jadi ibadah haji bukan ibadah yang mudah, berat. Pertama dari sisi biaya untuk ibadah haji. Kalau dari tempat kita, dari Indonesia, mau berangkat langsung bisa enggak? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Ada fasilitas haji dengan visa furoda. Berapa biayanya Ustaz? Biayanya kurang lebih sekarang mungkin 350 juta. Iya. Banyak enggak tuh? Mahal enggak? Mahal, 350 juta. Dapat satu mobil. Bahkan dapat rumah. Kalau berangkat suami istri 700 juta. Wih, udah cantik dah rumahnya. Ya. Berat enggak mengeluarkannya? Berat. Kalau orang ada aset, aduh, saya mau beli rumah dulu Ustaz. Oh, buat anak ini, buat ini, nanti kalau sakit gimana, nanti kalau ini gimana. Banyak sekali pertimbangannya. Dia lupa Allah Taala Maha Kaya. Berat dia untuk menjawab panggilan Allah Taala. Belum lagi nanti di sana ibadah haji butuh fisik yang prima, capek. Ibadah haji itu ibadah yang subhanallah paling menguras stamina. Capeknya luar biasa. Dari Mina kita ke Jamarot, kemudian nanti ke Musdalifah, nanti dari Jamarot kita menuju ke Ka'bah lagi untuk tahu ifadah, jalan kaki, subhanallah. Capek, pegal. Makanya subhanallah, lihat jamaah-jamaah haji dari Indonesia udah sepuh-sepuh, ya Allah. Ini berat, ya, ingin gambar ini ibadah yang berat gitu loh. Enggak mudah. Makanya nanti banyak sunnah-sunnah yang tidak bisa dijalankan. Ini berat sekali. Ya kita untuk menjalankannya butuh effort yang luar biasa. Apabila tidak memiliki akidah yang kokoh, yang kuat, orang tidak akan sanggup mengerjakannya. Berat sekali. Ya ibadah haji. Itu pun kalau bisa kembali, berapa banyak orang yang berangkat haji meninggal di tanah suci. Sewaktu mau lempar jamarot manusia, subhanallah. Dan manusianya bukan kecil-kecil, bukan kayak orang Indonesia. Orang Indonesia standarnya ya kayak kita gitu ya. Tapi kalau udah ketemu orang-orang Eropa, orang Dagestan, orang apa Rusia itu badannya besar-besar. Betapa banyak orang yang meninggal di tanah suci, berat ibadah itu. Maka orang-orang yang tidak Allah Taala bukan hatinya, yang tidak kokoh akidahnya, tidak kuat pondasinya, berat sekali untuk mengerjakan ibadah ini. Tapi kalau Allah Taala berikan kemudahan, Allah kuatkan akidahnya, dengan mudah dia akan berangkat menjawab panggilan Allah Taala. Walau dia harus jual asetnya. Tidak jadi dia beli rumah, ada mobil dijual mobilnya, ada rumah dijual rumahnya. Kenapa? Jawab dulu panggilan Allah Taala. Karena dia yakin ini Allah yang memanggil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ikutilah ibadah haji dan ibadah umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunuba, karena sesungguhnya ibadah haji dan umroh itu akan menggugurkan dosa dan kemiskinan. Yakin dia, kata Nabi SAW. Makanya tidak ada cerita orang yang berangkat haji, berangkat umroh, pulangnya jatuh miskin. Padahal awalnya udah berjual rumah, berjual tanah, berjual mobil. Ini subhanallah. Kenapa? Mantap akidahnya. Begitu juga dengan azan. Azan juga disyariatkan setelah Nabi SAW berada di kota Madinah. Dan ini juga tidak mudah azan. Kita lihat bagaimana di beberapa tempat orang yang di tempat kaum muslimin yang minoritas, azan tidak bisa tuh pakai suara mikrofon di luar, didatangi, bikin kebisingan.
keributan kata mereka. Ya berat, ribut orang. Ini apa nih? Subuh-subuh udah teriak-teriak kata mereka kan. Berat. Begitu juga dengan jihad. Oh jihad apalagi masyakohnya. Taruhannya nyawa jamaah. Keluar bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk main-main, bukan untuk main perang-perangan ini bukan. Tapi taruhannya apa? Jiwa, harta, keluarga semua ditinggalkan. Bertaruh nyawa, berat. Sanggup orang berangkat jihad. Meninggalkan semua kenikmatan dunianya, istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian hartanya dia tinggalkan semuanya untuk membela agama Allah Taala. Kita kadang jangan pergi jihad untuk jihad kita ya, jihad berperang. Jihad belajar menuntut ilmu aja berat. Untuk menuntut ilmu berat belajar. Padahal kadang kajian dari rumahnya ke masjid tempat kajian cuma 100 meter, tinggal melangkah, itu aja berat sekali mau datang. Namun apabila akidahnya telah mantap, dia tahu ini keutamaan jihad, ini keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Semangat dia tuh. Kenapa? Yakin ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia juga mengetahui hadis Nabi SAW dan dia yakin. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza marurtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, riyadul jannah, taman-taman surga, maka berhenti, singgah taman-taman surga tersebut, majelis ilmu. Orang kalau mau masuk raudhah jamaah di Madinah, antrinya minta ampun panjang. Mau masuk taman surga. Ini sekarang taman surga. Karena sebagian ulama mengartikan raudhah itu adalah tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat belajar di sana. Makanya itu disebut raudhah, taman surga. Dari hadis ini. Makanya raudhah yang khusus di Madinah, tapi raudhah yang sifatnya umum, taman-taman surga adalah majelis ilmu. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar majelis kita ini masuk dalam kategori taman-taman surga tersebut. Amin. Allahumma amin. Dia tahu keutamaannya, maka dia semangat mendatanginya. Jadi datangi, dibacakan ayat Allah Taala, dia dengarkan. Ini akidahnya jika telah mantap. Dan ini tidak mudah. Kalau mudah, tidak muat tuh masjid-masjid untuk menampung para penuntut ilmu. Penuh, tidak akan muat. Padahal kajian tidak lama kan, paling berapa jam sih? Kalau nonton, tahan berjam-jam. Kalau main, tahan tuh. Main futsal 1 jam, aduh tidak terasa ya. Tapi kalau mau kajian, kita gelisah. Padahal baru 1/2 jam gitu ya. Begitu juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun tidak mudah. Berat sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya, para ulama membedakan antara orang solih sama muslih. Orang solih, dia melakukan amal solih untuk dirinya sendiri. Dia sholat untuk dirinya sendiri. Dia sedekah ya untuk dirinya sendiri. Artinya dia tidak musik orang. Ini orang solih. Tapi berbeda dengan muslih. Muslih ini derajatnya lebih tinggi, lebih utama. Muslih itu siapa? Dia yang tidak hanya ingin solih sendirian, tapi juga mengajak orang menjadi orang solih. Dia tidak cuma dia saja yang sholat, juga ngajak orang sholat. Bukan hanya dirinya yang meninggalkan kesyirikan, tapi dia juga ngajak orang meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Bukan hanya dia saja yang meninggalkan kebid'ahan, ngajak orang juga meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Dan ini berat, banyak risikonya. Oleh sebab itu, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, ajaklah manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang mungkar. Kemudian apa nasihatnya? Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap segala sesuatu yang akan menimpamu. Kenapa? Resiko dakwah. Ustaz, kalau kita sudah berakhlak mulia, akhi, semulia-mulia akhlak yang akan antum praktekkan, antum tidak akan lebih mulia daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW dicaci kaumnya, dimusuhi, diusir dari kampungnya. Ini Al-Amin, orang yang menyambung silaturahim, orang yang sudah terkenal sekali amanah, baik akhlaknya, tutur bahasanya bagus, luar biasa. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya, dikatakan kadzdzab, pendusta, dikatakan penyihir dan lain sebagainya.
wasbir ala ma asabak. Bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Kenapa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi munkar pahalanya besar di sisi Allah Taala, dan ini yang menjadikan para masyayikh, para ulama sampai tua mereka masih berdakwah. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaannya, walaupun mereka harus dibenci oleh sebagian orang, dibenci oleh pelaku kesyirikan, tidak senang, dibenci oleh pelaku kebidahan, al bidah tidak senang kepada orang yang mendakwahkan sunnah, memberantas kebidahan mereka. Orang-orang yang makan riba tidak senang terus waktu dikatakan ini riba. Kenapa? Karena eksistensi mereka terganggu dengan dakwah. Sewaktu manusia mengingatkan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya wasbir ala ma asabak. Berat amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau akidah tidak kuat, tak akan sanggup melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya udahlah, balik kampung enak santai, diam-diam aja, yang penting salat, yang penting puasa, yang penting zakat. Ini orang saleh. Akan tetapi apabila di suatu kampung tadi orang itu tidak ada yang mendakwahkan kepada Allah Taala, maksiat dibiarkan, maka tunggu azab Allah Taala. Dan kalau azab itu turun, bukan hanya orang yang buruk saja yang akan terkena azab, akan tetapi orang-orang solehnya juga kena azab. Makanya butuh orang yang berdakwah, para muslih ini, dan pahalanya besar si Allah Taala. Orang yang akidahnya mantap, bismillah, dia maju dakwah, dan dia yakin dia tidak akan ada satu duri pun yang akan melukai dirinya kalau bukan atas izin Allah Taala. Kenapa mesti takut? Tidak ada satu pun duri yang akan menggores dirinya kecuali dengan izin Allah Taala. Ya, sebagaimana ya yang dikatakan ya oleh sebagian teman-teman kita yang bawa bantuan di daerah-daerah konflik, mengantarkan bantuan kaum muslimin yang di sana lagi konflik, ada senjata, ada perang, bawa bantuan kemanusiaan. Apa kata mereka? Apakah kalian nggak takut gitu ya? Anak istri nunggu. Apa kata mereka? Ustaz, itu setiap peluru yang mereka keluarkan, di situ sudah ditulis namanya siapa. Kalau memang ada nama kita di situ, tidak akan meleset. Artinya apa? Yakin dengan takdir Allah Taala. Waktu mati kita tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan oleh Allah Taala, walau hanya satu detik pun telah ditetapkan oleh Allah Taala. Oh ini matinya besok, oh ini besok, oh ini besok, ini lusa, ini pekan depan, subhanallah, ditetapkan oleh Allah Taala. Orang yang akidah mantap tidak takut dia dakwah. Kenapa harus takut? Orang ajal telah ditetapkan oleh Allah Taala. Tapi tetap harus memperhatikan fikih dalam dakwah. Tetap memperhatikan hikmah. Maka bagaimana mereka takut untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Mereka mengetahui tidak mungkin ada satupun mudarat kecuali dengan takdir Allah Taala. Dan seandainya mereka bersabar dengan musibah yang Allah Taala berikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Taala nanti di akhirat. Kalaupun seandainya memang Allah Taala takdirkan sewaktu dia amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang hak dengan cara yang benar tentunya, tidak juga serampangan gitu ya, dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak juga melanggar hukum, menyampaikan yang hak dengan cara yang hak. Kalaupun seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, dia akan bersabar dan dia yakin Allah Taala telah menyiapkan balasan yang terbaik. Di mana? Di akhirat. Dia beriman kepada hari akhir. Kenapa? Akidahnya mantap. Tidak ada satupun yang rugi gitu loh. Bukankah satu duri saja yang tertusuk dia akan dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus ditakutkan? Ini orang yang setelah mantap akidahnya, maka dia akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah akan memberikan pahala baginya di hari kiamat. Dia yakin dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada tauhid, mengingat kepada kesyirikan, mereka akan mendapatkan kebaikan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadirkan akidah tadi sebagai bekal utama dalam kehidupannya. Ini kuncinya, jemaah. Jadikan akidah sebagai bekal utama, maka semuanya akan mudah. Apa penurusan antum di atas muka bumi ini? Segala ujian. Kita hidup dunia, tidak ada yang tidak diuji. Siapa yang tidak diuji? Orang-orang kaya diuji oleh Allah, yang miskin diuji. Orang tua diuji, anak muda juga diuji. Gitu.
Thalib diuji, ustadz juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan ujian. Laki-laki diuji, perempuan juga ada ujiannya. Tapi apa? Apabila mereka sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki bekal akidah yang mantap, maka ujian-ujian tersebut akan dapat dilalui sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wal ba'd. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah taala berikan keberkahan bagi anda dan bagi antum semuanya. Setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya akidah dalam menjalankan syariat-syariat Allah tabaraka wa taala, bagaimana peranan akidah dalam ketakwaan yang ada pada diri seseorang, dalam semangat mereka menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah taala larang, maka hendaklah mempelajari akidah ini menjadi prioritas utama kita dalam menuntut ilmu. Belajar tauhid hendaklah sesuatu yang harus kita kedepankan. Kita berikan porsi lebih untuk belajar akidah ini, sebagaimana ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Dan hendaklah ini juga kita tanamkan kepada diri keluarga kita, kepada diri istri kita, kepada diri anak-anak kita. Kita perhatikan pendidikan mereka, bagaimana agar akidah dapat tertancap ke dalam hati mereka, dapat menjadi kokoh bersemi di dalam jiwanya. Dan musuh-musuh Islam mengetahui tentang bagaimana peranan akidah ini, jamaah. Oleh sebab itu mereka berupaya merusak dari sisi akidah ini. Mereka sibukkan manusia dengan ilmu-ilmu yang dapat mencemari akidah umat. Dan sesuatu yang sangat memprihatinkan pada hari ini, pada masa yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, sewaktu umat telah sangat jauh dari para ulama, banyak ulama-ulama yang telah meninggal dunia, jauhnya manusia dengan para ulama, dengan kitab-kitab ulama, kejahilan yang tersebar di mana-mana. Masuklah musuh-musuh Islam berupaya merusak, meracuni akidah anak-anak kaum muslimin. Bahkan masuk dalam literatur-literatur yang dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin. Mereka rusak, mereka ingin berupaya merusak akidah ini sejak kecil. Masuk dalam buku-buku pelajaran. Kita lihat bagaimana ada teori-teori yang datang dari orang-orang kufar. Mereka jadikan landasan, dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin. Contoh misalnya, ada yang disebut dengan teori Big Bang. Apa itu teori Big Bang? Pernah dengar teori Big Bang? Teori Big Bang, teori yang mengatakan alam semesta ini muncul dari suatu ledakan. Dari ledakan kemudian jadilah matahari, jadi planet-planet, jadi tata surya. Awalnya dari apa? Dari ledakan. Ini adalah teori yang berasal dari orang-orang ateis, yang mereka tidak beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama mengecam teori ini. Teori filsafat Yunani, karena merusak akidah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan teori ini teori yang merusak akidah umat. Karena dalam Islam Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan terjadi sendirinya, enggak. Ini kan akidah. Mereka rusak sedikit demi sedikit. Mungkin satu generasi masih tahu, 2 generasi, 3 generasi berlalu, akhirnya nanti rusak akidah umat. Maka berbahaya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan bahwa teori Big Bang tidak ada dalam Al-Quran dan bertentangan dengan dalil. Begitu juga Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa asal usul alam adalah berdasarkan dalil, bukan teori ilmiah spekulatif dari orang-orang kufar seperti ini. Tapi dipelajari dalam buku-buku literatur kaum muslimin. Kemudian teori evolusi. Tahu teori evolusi? Dari Darwin. Manusia itu evolusi dari kera. Ada yang di sini
meyakini teori evolusi dari kera awalnya. Ini gimana? Ini kan berbeda dengan akidah umat Islam, tapi dipelajari oleh anak-anak kaum muslimin pada hari ini. Kemudian juga mereka belajar sekularisme, ilmu kalam, rasionalisme, yang ujung-ujungnya mereka akan mengatakan semuanya harus rasional, semuanya harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, dicampakkan, digiring untuk mendewakan akal. Ya seperti tadi orang-orang filsafat yang mereka tidak mau beriman pada adanya Allah Taala, ini bertentangan dengan akidah umat Islam. Dalam agama Islam, Allah Ta'ala katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hadis. Pokoknya kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, tidak patut lagi bagi seorang muslim untuk nanya kenapa, bagaimana, udah cukup beriman, sami'na wa ata'na. Ini akidah umat Islam, ingin mereka rusak, harus rasional dong, masuk akal. Oh, ini tidak masuk akal, harus dibuang. Mereka ingin merusak akidah umat. Belum lagi nanti mereka katakan semua agama itu sama. Padahal dalam Islam, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Sampai mengatakan Allah Ta'ala. Tapi diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin merusak akidah mereka. Pondasi utama yang dengannya mereka akan tumbuh dengan kekuatan untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala. Kemudian juga nanti mereka juga akan mempelajari standar kebenaran itu adalah dengan adanya suara terbanyak, kata mereka. Padahal Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka akan menjadikan kalian menyimpang dari jalan Allah. Jadi kalian sesat kalau apa? Ngikut kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Lalu gimana bisa dijadikan suara terbanyak menjadi standarisasi kebenaran? Tapi dipelajari. Oh, kalau yang mana yang benar pakai suara terbanyak ya. Ini kan berupaya sedikit demi sedikit mengikis akidah umat. Kemudian juga dipelajari bagaimana nanti batasan laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan itu sama, kata mereka. Ya, ini melanggar HAM kalau mengatakan laki-laki lebih utama. Padahal Allah Ta'ala mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bagaimana mau dikatakan sama? Lidzakari mislu hadzi unsayain. Waris itu bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh, tidak adil. Ini dimasukkan ke dalam pola-pola pikir mereka. Tidak adil, Islam tidak adil, tidak adil. Ya, ini subhanallah. Ini adalah upaya dari musuh-musuh Islam untuk merusak. Belum lagi dikenalkan tuh dengan tokoh-tokoh filsafat yang mereka tidak mempercayai adanya Allah Ta'ala, tokoh-tokoh kufar. Akhirnya menjadikan anak-anak kaum muslimin menjadi apa? Menjadi gemar, menjadi mengidolakan mereka. Obsesi ingin menjadi seperti orang-orang kufar ini. Ini musibah. Hilang akhirnya jati diri seorang muslim. Kekuatan utama kaum muslimin hilang. Akidah mereka lemah. Kalau udah seperti ini, ya maka disumpah pakai Al-Quran pun tetap aja korupsi. Lihat tuh ranking korupsi terbanyak di mana? Padahal udah sumpah Al-Quran. Lihat agamanya Islam. Tapi bagaimana? Yakin tidak dengan hari kiamat? Kira-kira kalau dia yakin dengan hari akhir, berani tidak korupsi? Tidak akan berani. Karena yang namanya korupsi, dia akan bertanggung jawab. Kalau korupsi itu tanggung jawabnya dengan siapa? Tanggung jawab dengan rakyat. Itu kan uang rakyat yang diambil. Bukan 1-2 orang. Dengan rakyat Indonesia, korupsi. Besarnya tanggung jawabnya. Kalau apabila seorang hutang dengan kawannya, dia bawa sampai mati, nanti dia bayar. Pasti akan dibayar, jangan usah takut. Pasti dia akan bayar. Bayarnya di hari kiamat. Imma itu dengan amal solehnya dikasih, atau nanti dengan dosa antum yang akan diambil. Itu jika personal, 1 orang aja.
Bayangkan orang yang korupsi. Korupsi di Indonesia, berapa banyak kaum muslimin yang dia zolimi. Ratusan juta orang menuntutnya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Kalau akidahnya mantap, berani korupsi? Ya Allah, tidak akan berani. Ini masalahnya apa? Akidahnya bermasalah. Tidak kokoh, akhirnya larangan Allah dilanggar. Tidak takut dengan Allah Ta'ala, kurang imannya kepada hari akhir, kurang imannya kepada hari kiamat, tidak takut dengan hisab. Ini pentingnya akidah sebagai pondasi kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk bekal kita dalam menjalani dan mengarungi kehidupan di dunia. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.